Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, Aku anak yang bijaksana. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Musik. Berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami bagimu ya Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang menganugerahkan kami nafas kehidupan, panjang umur dan kesehatan yang melimpah, hingga kami boleh hadir hari ini, memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah ini. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan, menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami alaskan doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita, Loas Ro Tuau Dagdanak. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Marilah kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita, sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua adik-adik lipat tangannya, kita mau berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita Ada Satu Sobatku. Musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Terima Kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami semuanya, yang melindungi kami dalam istirahat malam kami, dan membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini, untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau di ibadah sekolah minggu. Tuhan, hadirlah Engkau di saat kami akan mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami beroleh pengertian. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini untuk anak-anakku sekolah minggu tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Anak-anak inang yang terkasih, pernahkah anak-anak harus memilih dari beberapa pilihan? Kemudian setelah memutuskan untuk melakukan yang kita pilih itu, tetapi ternyata kita salah pilih. Kita pikir yang kita pilih itu benar atau baik, dan yang lainnya itu salah. Kita pikir-pikir yang ini boleh, sedangkan yang itu nggak boleh. Yang ini berguna, dan yang itu tidak berguna. Nah, kalau pernah anak-anakku mengalaminya, bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Mungkin menyesal ya, karena salah memilih. Firman Tuhan yang kita dengar tadi mau mengingatkan kita agar bijaksana memilih yang benar. Dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Agar kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Waktu dulu Rasul Paulus penulis surat ini mengingatkan atau menasehatkan kepada jemaat di Korintus
agar bijaksana menggunakan kebebasan hidup yang Tuhan berikan. Seperti itulah yang dimintakan kepada anak-anakku sekarang. Kita semua agar memakai hidup atau waktu yang Tuhan beri dengan melakukan yang Tuhan kehendaki. Seperti apakah itu? Misalnya dalam setiap hari saat anak-anakku bersekolah, waktu belajar atau bermain. Apakah anak-anakku sudah melakukannya dengan benar? Melakukannya dengan baik? Sudahkah anak-anakku lebih dahulu mengerjakan PR yang dari sekolah dengan baik? Atau apakah anak-anakku sering lalai mengerjakannya? Kalau anak-anakku diberi kebebasan bermain, seperti dengan teman-teman, atau bermain game sendiri, apakah kalian menggunakan waktu bermain itu sebebas-bebasnya, sampai gak ingat waktu untuk melakukan yang lain? Apakah itu berguna? Tidak baik loh bermain game terlalu lama. Itu tidak berguna juga. Malah bisa membuat jadi lupa waktu, mata pun sakit, dan lain-lain. Artinya, walaupun anak-anak diberi kebebasan atau diperbolehkan orang tua bermain game, anak-anakku juga harus bijaksana ya. Apakah HP dipakai untuk main game berlama-lama? Jangan ya anak-anakku, jangan. Kan ada yang lain. Ada yang lain bisa anak-anakku lakukan atau kerjakan. Misalnya belajar. Atau membantu papa, membantu mama, menjaga adik. Ini yang lebih berguna dan yang lebih baik daripada bermain-main berlama-lama. Ayo, mari belajar memilih sesuatu yang mau anak-anakku kerjakan. Pikir dulu dan lakukan secara bijak mana yang baik, mana yang berguna sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang diperbolehkan dan yang benar adalah jika yang anak-anakku lakukan itu berguna dan membangun. Berguna bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Demikian juga harus membangun, maksudnya membangun iman kita kepada Tuhan. Jadi lakukanlah yang benar dan yang berguna. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, berterima kasih untuk sapaan firman-Mu. Kami disapa supaya kami melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, yang membangun. Ajarlah kami anak-anak-Mu di sini Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang hadir di sini sekarang, supaya dapat mempergunakan waktu mereka sebaik-baiknya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, berlama-lama melakukan sekehendak hati, padahal itu tidak baik. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang taat kepadamu, yang melakukan apa yang baik dan berguna dalam hidup kami, dalam hidup anak-anak-Mu ini. Supaya masa depan anak-anak kami ini ya Tuhan, dapat kelak meraih yang baik dan berguna itu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua anak-anak-Mu di sini yang hadir pada saat ini. Engkau memberkati pekerjaan setiap orang tuanya, agar orang tua mereka bersemangat dan penuh sukacita melakukan pekerjaannya, sehingga menjadi berkat bagi kebutuhan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami juga memohon pengampunan dosa kami. Tuhan ampunilah kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Mengikut Yesus, Keputusanku. Musik.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan, menopang terselenggaranya Jambore Sekolah Minggu HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Juli 2025 di distrik-distrik yang ada di sekitar Jawa. Kami menyambut dengan sukacita seluruh peserta Jambore Sekolah Minggu ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli ini di Gunung Gelis, Bogor. Mari kita belajar sambil bermain. Mari kita bergabung dengan teman-teman sehingga sambil belajar, bermain, bergabung dengan teman-teman, kita mempererat persekutuan Sekolah Minggu HKBP demi HKBP masa depan. Shalom, Tuhan memberkati.